Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayang-Nya lah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran online. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk mempelajari apa saja syarat air bersih, kemudian apa yang menyebabkan pencemaran air dan dampak pencemaran air kepada lingkungan, lalu dapat mengetahui upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi krisis air bersih dan juga tentang gambar cerita. Tahukah kalian bahwa sebagian besar air, 97% itu berupa air laut ya. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Nah, kita beruntung 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Kualitas air yang baik ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja syarat air itu dikatakan bersih dan layak kita konsumsi dan digunakan untuk keperluan rumah tangga. Ada 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalam air. Nah, kita akan mempelajari apa saja syarat fisika sehingga air dikatakan air bersih ya. Syarat fisika itu dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dan dapat kita raba. Syaratnya yaitu air tidak berasa, air tidak berbau, air tidak keruh dan tidak berwarna, air tidak memiliki endapan, suhu di antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Nah, air yang seperti ini ya yang memiliki syarat atau yang memenuhi syarat fisika maka dikatakan sebagai air bersih. Syarat yang ketiga adalah syarat biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen ya. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk. Itu adalah syarat biologi yang harus dipenuhi sehingga air dikatakan sebagai air yang bersih. Jadi tadi ada 3 syarat, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Kemudian termasuk syarat biologi juga air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Selanjutnya kita akan mempelajari dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Ya, pencemaran air itu kata lainnya adalah polusi air. Kemudian zat yang menjadi penyebab pencemaran disebut polutan. Polutan air berupa sampah, cairan limbah, bibit penyakit, dan logam berbahaya. Kemudian sampah bisa sampah plastik, kertas ya. Cairan limbah berbahaya, bibit penyakit berupa bakteri Shigella, disentri, kemudian logam berbahaya berupa merkuri,
krom, dan lain-lain. Ini hanya sebagai contoh ya, masih banyak lagi penyebab pencemaran air yang lain. Nah, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ya. Pencemaran air ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Jadi pencemaran air itu sumbernya bisa berasal dari sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung yaitu meliputi efluen. Efluen itu hasil sampingan yang akan dibuang dari suatu proses ya, misalnya proses industri itu kan pasti ada limbahnya ya. Kemudian tempat pembuangan sampah, rumah tangga, dan lain sebagainya. Sumber tak langsung itu berasal dari air tanah atau atmosfer yang atmosfer berupa hujan, jadi sudah terkontaminasi air hujan itu adalah sumber tidak langsung. Dampak pencemaran air. Nah, ini contohnya ya, yang terjadi apabila ada pencemaran air. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau, tidak sedap. Kemudian tanah yang tercemar limbah akan mengganggu kesuburan tanah, lalu air yang tercemar mengganggu pertumbuhan-tumbuhan ya, karena air itu sebagai nutrisi untuk tumbuhan. Apabila airnya tercemar, maka pertumbuhan-tumbuhan akan terganggu. Masih banyak lagi contoh yang lain yang diakibatkan oleh pencemaran air. Bagaimana cara kita mengurangi krisis air bersih? Kelangkaan air bersih atau yang biasanya dinamakan dengan krisis air bersih adalah sebuah kekurangan dari salah satu sumber utama kehidupan manusia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab krisis air bersih itu pencemaran air, kemudian iklim ya, kemarau yang berkepanjangan sehingga curah hujan yang turun cukup sedikit yang menyebabkan air menjadi langka. Lalu peningkatan polusi dan juga penggunaan air secara berlebihan ya. Jadi kita harus berhemat dalam menggunakan air agar tidak langka atau tidak terjadi krisis air bersih. Nah, ini tindakan yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Ya, contohnya adalah menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Menggalakkan gerakan menanam pohon, menggalakkan gerakan hemat air, konservasi lahan, dan pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Nah, ini adalah tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih atau kita mencegah ya agar tidak terjadi krisis air bersih. Nah, sebagai pendalaman materi, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Tadi ada 3 syarat, syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Nanti kalian tuliskan jawabannya di sini ya. Kemudian apa saja atau apa yang terjadi ketika kita minum air yang tercemar kuman penyakit? Lalu apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Nah, kerjakan dengan semangat ya. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan di sini ada cerita ya. Ikan dan Kak Diko. Di sini ada cerita, kemudian untuk mempertegas cerita tersebut di sini ada gambar ya. Gambar yang bisa membantu pembaca untuk memperjelas maksud dari teks cerita.
Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Ini terlihat Kak Diko memindahkan ikan ke dalam akuarium. Kemudian Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Ya, ini terlihat Bobby meletakkan ikan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kemudian Bobby menghampiri kakaknya, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bibo." Nah, ini ya. Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, ini ya. Nah, yang kalian simak tadi adalah gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya. Jadi gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Lalu teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Baik anak-anakku semuanya, prinsip hidup itu sederhana ya. Ketika kita selalu berusaha untuk berbuat baik, bermanfaat bagi sesama, ikhlas dan percaya bahwa Allah Maha Baik dan Allah Maha Pemberi balasan yang indah apabila kita berbuat baik kepada sesama. Terima kasih untuk telah menyimak dan tetap semangat belajar, rajin beribadah, sholat 5 waktu, membantu kedua orang tua, jaga selalu kesehatan, tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.